Cek, suara saya kedengeran nggak? Dengeran. Oke, langsung mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat datang di diskusi ilmiah kita hari ini. Yang terhormat kepada pemateri Kak Desi Hikmatul Syami, dan terhormat juga kepada Ketua Umum HMI Komisariat Saintek Kanda Firman Hardianto, dan yang saya banggakan seluruh kader HMI di seluruh penjuru Indonesia dan juga para partisipan diskusi ilmiah kita pada sore hari ini. Langsung saja, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, ilmu, dan amal serta juga kesehatan sehingga kita dapat meluangkan waktu dan juga bertemu di forum diskusi ilmiah pada sore ini. Tak lupa kita junjungan salat serta salam kepada baginda kita, baginda Muhammad SAW, sang revolusioner zaman. Semoga dia yang melahir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, berhubung tadi ada kendala teknis, jadi diskusi kita waktunya diundur ya. Dan juga untuk moderatornya juga diganti karena berhalangan hadir. Jadi saya sendiri yang akan menggantikan dan membimbing diskusi berlangsung. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja ya. Saya ingin membuka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Hayya nabda'u bi qiraati suratul Fatihah. Selanjutnya tidak usah memperpanjang muqaddimah, sebelum mulai saya ingin membagikan CV pemateri terlebih dahulu. Apakah CV-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Ya, sudah ya? Sudah. Nama Desi Hikmatul Syami. Terus pendidikannya ada Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang tahun 2018 sampai sekarang. Terus juga program pertukaran pelajar Teknik Kimia Universitas Teknologi Mara Malaysia 2020 sampai 2021. Kemudian ada juga alumni dari Mandua Batam. Ini prestasi dari pemateri, ada silver medal Sustain the World Virtual Camp ICHME University Teknologi Mara. Juara 3 Indonesia SEMAR ICEK 2021 Institut Teknologi 10 November. Dan juga ada Best Video Profile Indonesia SEMAR Institut Teknologi November ITS. Kemudian ada silver medal Asian Innovative Science. Dan masih banyak ya prestasinya, bisa dilihat sendiri. Jadi di tiap tahun selalu menorehkan prestasi ya, 2019, 2020, 2021. Nah, semoga track record dari pemateri kita pada hari ini bisa memacu kita sebagai mahasiswa yang insan akademis dan juga dapat berkompetitif. Baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu diskusi ilmiah ya. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator Muhammad Labib. Izin share screen dulu ya. Ya, silakan. Ini suara saya udah terdengar dengan jelas. Terdengar jelas. Dengaran, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu dan mengundurkan agenda pada siang hari ini.
Di sini perkenalkan, saya Desi Hikmatul Siami dari Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang yang akan berbagi mengenai KTI atau karya tulis ilmiah. Kemudian saya ucapkan dulu terima kasih kepada HMI Komisariat Saintek dari UIN Wali Songo yang telah mengundang dan mengajak saya untuk bergabung di diskusi ilmiah kali ini. Mungkin langsung aja ya, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita menentukan sebenarnya kita ini atau diri kita sendiri ini termasuk tipe-tipe pembelajar yang mana. Kita analogikan sebagai gelas. Nah, di depan kita tuh di layar ada 3 gelas, gelas kosong, setengah terisi, dan juga gelas penuh. Nah, yang menandakan kita siap untuk belajar adalah kita siap untuk mendengarkan dan menampung apa saja yang diberikan dari orang lain. Jadi bila kita memegang ego dan kesombongan atas kemampuan dan kepintaran kita sendiri, maka kita tak akan siap menampung pelajaran baru yang bisa saja lebih penting dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi buatlah diri kita sebelum belajar ini seperti gelas kosong gitu. Jadi siap menampung apa saja diskusi dan juga materi pada sore hari ini. Kemudian kita next. Tadi udah diperkenalkan ya oleh moderator dari Mas Labib atau Kanda Labib mengenai diri saya. Nah, untuk tahu lebih lanjut bisa ke LinkedIn ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu LinkedIn, bisa dicoba kepoin karena buat yang mau kerja tentunya, nah itu bisa upgrade LinkedIn-nya. Ini LinkedIn saya buat tahu lebih tentang saya. Nggak usah berlama-lama, kita lanjut. Nah, sebelum kita menulis nih, sebenarnya kita harus nemuin dulu motivasi kita menulis. Jadi, motivasi kalian menulis itu apa gitu, untuk apa dan biar apa gitu. Jadi, kita harus ada motivasi buat menulis. Yang pertama, apakah motivasi menulis kalian itu untuk CV, untuk upgrade CV kalian, untuk memperbaharui kurikulum VT kalian saat bekerja untuk memperbagus CV-nya, atau yang kedua, kalian itu menulis untuk orang tua, untuk membahagiakan orang tua gitu. Terus, atau kalian bisa nemuin motivasi-motivasi kecil lainnya yang itu tuh bisa membangkitkan keinginan kalian untuk terus menulis gitu. Nah, saya mau sharing sedikit bahwa sebenarnya motivasi saya menulis tuh apa gitu. Semenjak masuk kuliah dan pertama kali masuk kuliah itu kan kita ada himpunan mahasiswa gitu ya. Nah, di Instagram himpunan mahasiswa itu sering ada informasi mengenai kayak greeting card gitu. Nah, itu yang menjadi motivasi saya menulis. Jadi, motivasi saya menulis itu kecil gitu, yaitu pengen ada greeting card di IG himpunan mahasiswa saya gitu. Yang di situ saya yang tertulis bahwa saya menang ini gitu. Nah, dengan motivasi kecil itu membawa saya pada prestasi pertama saya, yaitu juara harapan 2 regation di Universitas Bengkulu. Jadi ini pertama kali saya ikut lomba LKTI dan saya terbang ke Universitas Bengkulu dan ya ini motivasi saya pengen ada di IG HMPTK UNES gitu. Jadi greeting card pertama saya. Nah, setelah teman-teman tahu apa motivasi teman-teman menulis, dikuatkan lagi motivasinya. Nah, langsung saja kita harus kenal dulu apa itu karya ilmiah. Sebenarnya teman-teman itu sudah berada di lingkup yang kalian tuh mengenal karya ilmiah sejujurnya gitu. Yang pertama, ini secara teori yang mungkin agak membosankan. Karya tulis ilmiah itu merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Kemudian karya ilmiah itu juga mengkaji sebuah masalah yang tujuannya itu memberikan penyelesaian atau ada alternatif penyelesaiannya. Nah, karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, dia tidak bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah yang baik. Sebenarnya teman-teman ini udah familiar atau udah terjun ke karya ilmiah. Nah, dari jenis karya ilmiah ini, mungkin teman-teman udah pernah berkecimpung di salah satu atau salah dua dari beberapa jenis karya ilmiah ini. Yang pertama ada paper, artikel, atau makalah. Nah, bagi teman-teman yang udah kuliah semester, mungkin dari awal semester 2 ya, itu udah ada makalah, kemudian ada disuruh untuk mereview artikel. Nah, kemudian ada juga karya tulis ilmiah, esai ilmiah, TA, skripsi, tesis, atau disertasi, dan sejenisnya. Jadi teman-teman ini sebenarnya udah kenal dengan karya ilmiah gitu. Cuman kita aja yang kurang, wah ternyata karya ilmiah itu ini gitu.
Nah, karya tulis ilmiah ini termasuk bagian dari jenis karya ilmiah. Jadi yang akan kita bahas yaitu karya ilmiah gitu ya. Kemudian gimana sih cara mulainya? Sebelum masuk ke sistematikanya, saya akan membahas gimana sih cara mulainya gitu ya. Mungkin teman-teman pada bingung gitu kan. Kak, aku tuh baru pertama kali mulai gitu. Terus aku harus gimana ya? Gimana cara mulainya? Pertama kali bingung gitu. Yang pertama adalah brainstorming ide. Nemuin masalah dan penyelesaiannya. Jadi kita itu disuruh mencari masalah, juga disuruh mencari penyelesaiannya. Nah, di sini aku mau sedikit brainstorming ide. Jadi teman-teman boleh jawab ini. Aku akan ngasih satu masalah. Nah, masalahnya adalah limbah kulit durian. Menurut teman-teman nih, kira-kira limbah kulit durian tuh penyelesaiannya diapain sih? Apakah dibuang langsung atau gimana? Menurut teman-teman tuh apa aja yang bisa dilakukan untuk kulit durian ini? Kulit biji ya, biji. Kita fokus ke bijinya nih. Ada yang mau menanggapi? Mungkin moderatornya nih. Dari moderator sendiri kira-kira kalau lihat biji durian ini biasanya diapain nih? Buat menyelesaikan masalah sampah biji durian ini. Atau Mas Firman boleh? Apa ya? Ditanam mungkin. Oke, ditanam itu sebuah penyelesaian juga loh, benar. Yang pertama mungkin dibuang, kemudian ada ditanam. Nah, Mas Firman diapain nih, Mas? Kita punya masalah biji durian kan durian. kalau nggak salah punya kandungan karbohidrat ya. Barangkali bisa dibikin keripik gitu, tapi belum tahu. Nah, dibikin keripik. Bener banget nih. Ini udah mewakilkan ya. Yang tadi itu penyelesaian gitu. Penyelesaian dari si biji durian ini. Nah, mungkin kita kurang menggali sih. Sebenarnya biji durian itu juga punya banyak manfaat. Apa sih yang bisa diselesaikan? Yang pertama, nah benar tadi kata Mas Firman, biji durian ini bisa dijadikan keripik biji durian. Jadi bisa dimakan. Dan itu saya pernah ikut KTI yang di UPI, itu membawakan si biji durian ini menjadikan keripik. Kemudian penyelesaian yang lain apalagi? Ternyata si biji durian ini bisa dijadikan bioplastik. Nah, dari tepung biji durian. Kebayang nggak bahwa plastik itu bisa dibuat juga dari si biji durian gitu. Kemudian ada apa lagi ya kira-kira penyelesaiannya? Nah, ini oil ya atau bio-oil. Ternyata kalau misalnya kita telusuri lebih lanjut, si biji durian juga bisa dijadikan sebagai alternatif energi gitu ya. Ini masuknya ke bio-oil. Kemudian ada apa lagi? Kemudian kebayang nggak kira-kira ternyata si biji durian bisa dijadikan kecap tuh. Kemudian apalagi, nah si biji durian bisa dijadikan tepung dan juga si biji durian bisa dijadikan susu atau minuman gitu. Jadi ini produk susu biji durian. Nah, jadi dari satu masalah ini sebenarnya banyak penyelesaian yang bisa kita ambil ya, atau bisa kita angkat gitu dari satu masalah. Yang saya tampilkan ini ada 6 penyelesaian dan ada banyak penyelesaian yang tidak saya tampilkan. Jadi teman-teman harus seperti itu, mencoba dari satu permasalahan kira-kira apa yang bisa diselesaikan dan apa yang udah ada gitu. Jadi kita mengembangkan. Kemudian yang kedua, cari partner lomba. Nah, kalau partner pasti ya kalau misalnya KTI itu minimal 2 orang dan maksimal 3 orang. Jadi teman-teman cari partner yang sekiranya bisa dijadikan teman diskusi juga tuh, yang bisa memberikan masukan dan juga kritiknya dari setiap ide-ide kalian. Kemudian yang ketiga, itu ada target lomba. Jadi kalian yang pengen lomba ya usahakan punya target lomba, mau di-upload kemana atau mau di-submit kemana paper KTI kalian itu. Selanjutnya kita masuk ke sistematika umum karya tulis ilmiah. Jadi untuk KTI sendiri itu umumnya terdapat 5 bab. Bab yang pertama itu pendahuluan, bab yang kedua tinjauan pustaka dan landasan teori, bab ketiga metode penelitian atau metode penulisan, yang keempat yaitu pembahasan atau analisis dan hasil, serta bab kelima yaitu kesimpulan dan penutup. Kita masuk ke bab yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Pendahuluan ini isinya apa aja? Nah, pendahuluan ini isinya
Yang pertama, ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penulisan, dan juga ada manfaat penulisan. Ya, mungkin teman-teman udah biasa ya, udah tahu gitu kalau bab pendahuluan itu strukturnya seperti ini, sama seperti di makalah. Nah, untuk latar belakang, nanti kan kita bahas di slide selanjutnya. Untuk rumusan masalah ini merupakan inti persoalan yang akan diangkat gitu. Jadi inti persoalan dari judul tulisan kalian itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dicari jawabannya. Dan juga dapat berupa hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Nah, tujuan penulisan itu memecahkan masalah dari rumusan tadi. Gitu. Tujuan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian yang keempat itu ada manfaat penulisan. Jadi penulisan karya tulis kalian ini akan memberikan manfaat kepada siapa aja, apakah kepada masyarakat ataukah kepada apa aspek yang lainnya gitu. Nah, kemudian kita membahas ke latar belakang. Mungkin buat teman-teman yang merasa saya ngomongnya kecepatan, nanti bisa langsung ngomong aja gitu ya. Jadi bisa tahu. Takutnya kecepatan banget. Jadi di sini kita menulis latar belakang itu dengan teori, kalau dibilang ini segitiga terbalik ya, karena dia ya kebalik segitiganya gitu. Nah, di atas ini yang berwarna coklat, ini secara general. Jadi menjawab kenapa penelitian ini dilakukan. Kenapa kalian mau melakukan penelitian ini atau eksperimen ini? Kenapa kalian mengambil judul ini gitu? Dan fenomena apa yang melatar belakangi kalian menulis ini itu perlu dijawab di sini, general. Kemudian masuk ke state of the art atau melakukan penelusuran tentang pemahaman orang pada bidang yang menjadi penelitian. State of the art ini lebih ke penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dari produk yang mau kalian angkat. Misalnya tadi kayak si biji durian. Biji durian itu orang-orang terdahulu itu hanya menyelesaikannya dengan yang pertama dibuang, yang kedua ditanam, mungkin yang ketiga dijadikan keripik. Nah, penelitian yang sekarang ini bahkan orang-orang atau masyarakat udah menjadikan biji durian itu produk yang lebih bernilai gitu ya daripada yang 3 sebelumnya, yaitu state of the art. Kemudian ini relate dengan solusi yang pernah diterapkan dan kemudian masuk gap. Nah, gap ini seperti apa ya, timpang atau enggak, kayak misalnya nih, kalau misalnya si biji durian tadi hanya dibuang, dia tuh hanya menghasilkan menjadi limbah saja gitu dan tidak bernilai jual. Nah, itu termasuk gap. Kemudian masuk ke novelty atau ide gagasan yang ditawarkan. Jadi kalian menawarkan ide kalian tuh di bagian ini, dikerucutkan. Kemudian masuk ke bab 1. Nah, ini KTI-nya mengenai alat alat deteksi ini bakteri gitu pada air minum. Jadi latar belakangnya umum dulu. Air itu merupakan komponen penting bagi manusia gitu. Kemudian kebutuhan air minum dari orang dewasa, anak-anak dan juga bayi. Kemudian ada kebersihan dari air minum ini. Kalau misalnya air minum itu tidak bersih, akan menyebabkan penyakit-penyakit pada diri kita gitu loh. Nah, itu secara general atau umumnya gitu dimasukkan ke bagian latar belakang yang di awal. Nah, di sini kita jangan lupa juga karena ini mengenai alatnya itu alat deteksi bakteri. Jadi di sini juga ada membahas mengenai kontaminasi bakteri pada air minum gitu. Jadi salah satu penyakit yang disebabkan oleh air minum yang kualitas mikrobiologisnya buruk adalah diare. Jadi disangkut pautkan dengan urgensi dari air minum tersebut. Setelah itu state of the art atau penelusuran tentang pemahaman orang-orang pada bidang penelitian tersebut. Sebenarnya metode pengujian bakteri pada air ini udah ada gitu. Apa aja? Yaitu metode most probable number test, uji penguat coliform,
uji pelengkap polyform dan spektrofluorimeter. Ini merupakan state of the art, apa yang udah dilakukan gitu oleh peneliti-peneliti terdahulu. Nah, akan tetapi, kemudian kita masuk gap-nya. Dari metode-metode pengujian tersebut, apa sih gap-nya? Apa sih yang kurang gitu? Apa sih yang menjadi kurang efisien gitu? Nah, di sini metode-metode tersebut membutuhkan waktu yang lama dan pengujian perlu dilakukan di laboratorium. Nah, itu yang menjadi gap-nya. Selain itu, tingginya biaya pengerjaan karena harga bahan dan instrumen yang digunakan seperti spektrofluorometer menjadi permasalahan. Jadi ada dua gap di sini. Yang pertama, waktu pengujian lama dan juga pengujian dilakukan di laboratorium. Yang kedua, adanya biaya pengerjaan yang tinggi untuk instrumentasi begitu. Kemudian kita masuk apa sih novelty atau kebaharuan atau ide yang kita tawarkan. Ide yang kita tawarkan, kita jelaskan bahwa Atsiri menjadi solusi untuk pengujian bakteri yang cepat dan tepat karena dapat menghasilkan data yang real time. Sehingga tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama, dapat digunakan berpindah tempat, tidak hanya di laboratorium, dikarenakan desain instrumen yang sederhana dari Atsiri. Jadi, ide atau novelty kita menyelesaikan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Gitu. Mungkin itu untuk bagian latar belakang. Jadi semakin lama semakin mengerucut dan semakin detail di sini. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Nah, tinjauan pustaka ini merupakan uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Jadi kayak tadi tuh kita punya keyword itu ada air dan juga ada spektrofluorometer, kemudian ada bakteri gitu. Nah, uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan itu juga boleh ditaruh di tinjauan pustaka. Kemudian untuk tinjauan pustaka ini diambil dari sumber pustaka primer gitu. Jadi seperti penelitian, proceeding ataupun buku gitu ya. Jadi diusahakan jangan ngambil sumber pustaka yang sekunder gitu kayak wawancara, itu jangan. Kemudian nomor 4, kutipan dari jurnal relevan maksimal 10 tahun. Jadi 10 tahun dari 2021 misalnya. Jadi minimal itu 2011 untuk citasinya atau referensi yang digunakan. Nah, jika buku itu 5 tahun. Kemudian untuk jumlah landasan teori itu kondisional, biasanya minimal 5 dan minimal 3 dan maksimal 5, tergantung ide yang dikaji. Kemudian kita tuh menghindari pengertian gitu, pengertian di tinjauan pustaka. Misalnya kayak tadi, air adalah sumber kehidupan gitu-gitu, dikurangin untuk pengertian dari keyword yang kita pakai gitu. Jadi lebih maksimalkan ke pemanfaatan yang ada. Nah, misal kayak pemanfaatan air tuh sejauh ini kemana aja gitu. Dan jangan sampai membahas detail ide di bagian bab 2 gitu. Dan juga jangan sampai beropini pribadi. Jadi untuk detail ide nanti akan dibahas di bab pembahasan. Nah, untuk bab 2 ini di sini saya pakai 3. Itu mengenai air minum, karena tadi kita keywordnya air minum ya. Kan di sini pendeteksi bakteri pada air minum. Yang kedua ada bakterinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada instrumen yang digunakan, yaitu spektroskopi fluoresensi gitu. Nah, ini untuk citasi. Jadi kalau karya itu mau dipakai atau dikirimkan lomba pada tahun 2021, minimal 2011. Nah, di sini jadi masih bisa ya, jangan terlalu lampau gitu. Takutnya penelitian yang udah digunakan atau data yang digunakan pada jurnal tersebut itu udah terlalu lama gitu. Jadi kayak terlalu basi gitulah. Jadi ada baiknya dimasukkan citasi juga di bab tinjauan pustaka. Bukan ada baiknya sih, tapi harus gitu ya. Ini untuk cuplikan aja di bab tinjauan pustakanya. Kemudian kita masuk ke bab 3.
Nah, kalau di KTI itu kan ada yang bersifat eksperimental dan juga ada yang bersifat studi literatur. Jadi untuk bab 3 ini ada dua metode. Yang pertama, metode penelitian untuk yang eksperimental atau metode penulisan untuk yang studi literatur. Untuk yang bab 3 itu waktu dan tempat penelitian seperti biasa, kemudian ada alat dan bahan, terus tuh ada metode pelaksanaan penelitian. Kemudian ada tahapan pelaksanaan penelitian. Biasanya itu berisi tahapan eksperimen yang akan dilaksanakan. Pada tahapan pelaksanaan penelitian ini biasanya itu ada yang menggunakan diagram fishbone atau enggak juga pakai diagram yang ini, alir biasa gitu. Kemudian ada prosedur pelaksanaan penelitian, ini juga bisa dijelaskan menggunakan diagram alir. Untuk pentingnya sih itu, jadi waktu, tempat penelitian, alat bahan, metode pelaksanaan, tahapan, dan prosedur. Untuk selanjutnya itu tergantung kebutuhan yang diperlukan. Nah, tadi untuk yang eksperimental dan yang berikutnya itu bab 3 metode penulisan. Itu untuk yang studi literatur atau bersifat deskriptif. Jadi data yang dipakai itu biasanya tuh kalau studi literatur kan seperti kita tuh mereview gitu ya, terus tuh memberikan hipotesis bahwa itu benar atau enggak gitu. Jadi jenis datanya untuk metode penulisan umumnya jenis data yang sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui studi literatur, dokumentasi, diskusi, ataupun hipotesis sementara. Jadi di bab 3 metode ini diberikan subbab juga teknik pengumpulan data. Nah, selanjutnya tuh analisis datanya. Jadi analisis data tuh kalian mau gimana cara mengolah datanya. Itu untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul. Jadi untuk menyajikan datanya secara sistematik, mengolah dan menafsirkan. Ini akan dibahas di pembahasan gitu. Jadi data-data yang udah diolah itu akan disimpulkan di pembahasan. Jadi berbeda antara KTI yang eksperimental dan juga KTI yang studi literatur. Next, kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan ini dia tuh menjabarkan apa hasil dari yang udah kalian lakukan gitu. Jadi penjabaran ide atau solusi gagasan yang ditawarkan dari konsepnya, terus kemudian ada perhitungannya, kemudian ada potensi keberhasilan dari karya kalian kayak gitu. Kemudian ada juga analisis ini kelebihan dan kekurangan atau SWOT gitu. Kemudian ada economic analysis atau analisis keuangan. Untuk analisis keuangan ini seperti misalnya profit atau laba yang kalian dapatkan tuh gimana, terus tuh ada benefit per cost ratio-nya itu gimana. Benefit per cost ratio ini untuk tujuan bahwa karya kalian atau ide kalian itu visible to running gitu ya. Jadi kayak layak untuk didirikan gitu. Kemudian ada break even point, kemudian ada return of investment kayak gitu. Jadi ada banyak untuk analisis keuangan. Kemudian ada prediksi keberhasilan gagasan. Jadi gagasan kalian ini berpotensi enggak gitu untuk diterapkan atau diimplementasikan. Kemudian ada elemen pendukung atau stakeholder-nya. Jadi di karya kalian ini stakeholder atau pendukungnya untuk keberhasilan ini ada siapa aja. Misal kalau kayak tadi dibuat itu kan ada mengenai alat pendeteksi bakteri pada air minum. Stakeholder yang bersangkutan atau yang bisa membantu kita siapa aja, mulai dari masyarakat umum, kemudian ada dari TDAM, kayak gitu. Itu yang dinamakan stakeholder. Setelah itu, jadi di bab 4 ini kalau bisa dibahas secara rinci. Lanjut ke bab 5, bab terakhir ini, kesimpulan dan saran. Jadi berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan juga saran terkait ide yang digagas, baik secara implementasi maupun pengembangan. Dan di kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah. Jadi
kalau di bab 1 rumusan masalah kita ada 3, berarti kesimpulan juga ada 3 gitu. Karena dia uh, berkorelasi gitu ya, jadi nyambung gitu. Jadi rumusan masalah 3, di kesimpulan juga 3. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Di daftar pustaka ini sumber kajian yang dikutip atau disitasi di karya ilmiah kita tadi. Untuk daftar pustaka ini formatnya tergantung pada panduan. Ada yang Harvard, APA Style, AMA Style, Chicago, dan lain-lain. Buat teman-teman yang citasinya masih manual gitu ya nulis. Kadang kan kalau daftar pustaka kita nulisnya nata Jukopen, nama, tahun, judul, kota penerbit, kayak gitu ya. Untuk mempermudah, itu ada aplikasi manajemen referensi, Mendeley, Zotero, atau EndNote. Jadi teman-teman bisa pakai salah satu di antara 3 ini buat mempermudah pekerjaan teman-teman semua gitu. Jadi otomatis buat daftar pustakanya nggak perlu nulis dari awal gitu. Mungkin itu untuk sistematika umum. Nah, selanjutnya 3 tips lolos full paper KTI. Yang pertama itu ada ide dan judul yang menarik. Di sini saya tampilkan satu judul ya. Nah, judul yang menarik itu seperti apa gitu. Dan misalnya kita baca nih, Nanoxin biosprayer pembasmi kutu rambut kombinasi senyawa alixin, limonoid berteknologi nanopartikel. Mungkin kayak, wah ternyata ada pembasmi kutu ya yang bisa di-spray gitu. Terus kayaknya teknologinya canggih banget nih. Nah, yang buat orang tuh kayak penasaran gitu judulnya. Terus di judul itu bisa menggunakan akronim atau singkatan kata, kemudian bisa dikombinasikan juga dengan English. Nah, biosprayer. Kemudian di judul itu harus punya branding. Misalnya dia berteknologi nanopartikel itu. Terus usahakan branding kalian itu yang jarang dipakai. Misalnya kita kan sering dengar nih teknologi yang efisien. Nah, itu juga merupakan branding gitu. Teknologi yang inovatif dan efisien itu juga branding, tapi usahakan pakai branding yang belum banyak digunakan. Nah, untuk judul sendiri diusahakan kurang dari 20 kata. Gitu. Itu untuk judul. Kemudian yang kedua, papernya rapi, lengkap, dan sesuai panduan. Jadi untuk KTI ini biasa kan ada panduannya tuh. Nah, panduannya itu mulai dari marginnya, misalnya 4, 3, 3, 3, kemudian ada jumlah halamannya. Maksimal, ada yang 20 halaman, ada juga yang 15 halaman. Kemudian misal ada harus menggunakan kata pengantar, ya pakai kata pengantar gitu. Kemudian pembahasannya diusahakan selengkap mungkin. Jadi yang kedua, papernya itu harus rapi, lengkap, dan sesuai panduan. Jadi apa yang diminta panitia, apa yang diminta penyelenggara, itu tuh dituruti atau disesuaikan. Terus yang ketiga, sesuai tema lomba atau tidak salah kamar. Nah, biasanya setiap penyelenggara lomba atau setiap lomba KTI itu punya tema spesifik masing-masing. Misalnya, ada yang temanya itu inovasi mahasiswa untuk SDGs 2030. Ada juga yang tentang iptek tentang industri 4.0, kemudian ada society 5.0, kemudian ada juga yang Indonesia emas 2045 atau mega trend dunia 2045, dan juga ada tentang IoT atau Internet of Things. Jadi kalau bisa ide-ide kalian itu harus sesuai dengan tema lombanya. Kalau misal dia minta SDGs, ya kalian harus angkat tentang SDGs. Kalau misalnya di lombanya mengangkat tentang Society 5.0, ya kalian harus mengangkat ide-ide yang 5.0. Jadi teman-teman tuh usahakan harus familiar dengan ini sih. Dengan ini tuh kayak tren sekarang gitu.
SDGs itu harus paham, terus tuh industri 4.0 gitu. Kemudian ada udah berkembang ya sekarang society 5.0, kemudian ada megatrend 2045, kemudian ada IoT tuh. Jadi disesuaikan antara tema dan juga judul kita. Mungkin itu aja untuk materi pada sore hari ini. Jadi kita belajar dikit-dikit gitu ya. You don't have to be great to start, but you have to start to be great gitu. Jadi jangan nunggu karya kita tuh bagus baru mulai lomba gitu. Karena kalau kata dosen saya sendiri, karya pertama kalian untuk KT itu pasti jelek gitu. Karena jam terbangnya masih dikit gitu ya. Jadi jangan nunggu sampai bagus dulu untuk mulai lomba, tapi udah mulai aja gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ngelihat, wah prestasi saya banyak nih tiap tahunnya gitu ya. Itu yang tidak tercantum kalahnya. Nah, kalau misalnya dilihat dari banyak folder ini, mungkin ada 30. Ini yang saya simpen tuh ada 32 folder lomba. Yang merah ini kalah, yang biru ini menang, dan yang ini yang belum ada warnanya itu masih akan diajukan atau belum pengumuman. Tuh. Jadi mungkin yang teman-teman lihat bahwa saya tuh wah gitu, ya enggak juga, karena win rate saya tuh masih rendah, masih 34,37%. Jadi dari 32 lomba saya baru bisa berhasil 11. Jadi win rate-nya masih 34,37%. Jadi jangan merasa lelah dan jangan menyerah untuk terus ikut lomba gitu ya. Munculkan jiwa kompetitif kalian juga gitu. Ya, harus nemuin lagi, balik lagi, kalau kalah motivasinya tadi tuh untuk apa sih, apakah untuk perbaiki CV atau banggain orang tua atau apa gitu. Jadi balik lagi ke motivasi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri kita, Kak Desi, sangat memotivasi ya, dan juga memacu semangat kita untuk berprestasi, terutama di KTI. Nah, jadi untuk KTI sendiri kita harus nyari solusi dulu, nyari permasalahan dulu, baru nyari solusi ya gitu ya. Kemudian juga dengan sistematika yang telah dijelaskan tadi. Langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin barangkali di sini ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan, kita buka 3 penanya terlebih dahulu ya. Yeah. Ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin Mas Firman nih. Saya kan jago nulis juga. Oh ya, silakan kan Kak. Uli Latawea. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya yaitu mengenai jurnal, Kak. Kenapa harus yang diambil itu jurnal 10 tahun yang lalu, Kak? Karena menurut saya pribadi itu loh, kalau kita mau mengambil jurnal 10 tahun yang lalu, itu terlalu jauh sekali. Karena tidak menutup kemungkinan selang waktu 10 tahun itu ada penemuan-penemuan baru yang sebenarnya itu bisa menjadi referensi kita menulis. Ya mungkin itu saja pertanyaan saya. Ini langsung dijawab apa gimana nih? Langsung dijawab saja, mumpung ada pertanyaan. Jadi untuk jurnal itu minimalnya 10 tahun terakhir. Berarti 10, 9, 8, 7, 6, 5. Lebih baiknya memang misalnya kita karyanya mau diajukan di tahun 2021. Ya ada baiknya bahwa jurnal-jurnal yang dipakai itu sekitar 2018, 2017, 2019 atau 2020 gitu. Jadi itu hanya minimal gitu ya, minimal yang dipakai. Itu kalau bisa 10 tahun belakangan gitu. Pada skripsi juga kayak gitu, biasanya tuh ada yang 10 tahun atau 7 tahun gitu. Ditakutkan apa? Ditakutkan bahwa penelitian-penelitian misal di tahun 2018 atau 2016 itu belum ada gitu ya. Makanya kita ke belakang lagi ke 10 tahun terakhir. Itu untuk
jurnal. Jadi emang lebih baiknya, benar yang dikatain oleh Uli, itu tuh sedekat mungkin dengan ide yang mau kita pakai itu di tahun yang kita mau ajukan. Mungkin itu aja sih untuk pembahasan jurnal. Ya, bagaimana Kanda Uli dengan jawabannya? Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Penting ya? Sudah. Oke. Mohon maaf terputus. Sudah cukup ya? Langsung saja ke penanya berikutnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan buat teman-teman, mungkin tadi ada yang kecepatan atau kelewatan gitu pas presentasi, bisa ditanyain juga. Sudah, saya aja nanya dulu ya, gak apa-apa ya? Ya, boleh. Oke, saya Labib ya, udah kenal ya? Sama-sama dari Batam nih. Ingin bertanya, nah kita ini misalnya kan kalau mau ikut lomba-lomba tuh kan niatnya tuh udah ada, tapi mungkin pas aktualisasinya itu kurang gitu, pas eksekusinya jadi malas gitu. Itu gimana nih kita, cara Desi sendiri mengatasi tersebut gitu? Dan apa sih motivasi Desi tuh banyak ikut lomba gitu? Karena kan harus ada motivasi diri sendiri ya gitu. Karena saya lihat dari tahun ke tahun tuh banyak tuh prestasi-prestasi yang ditorehkan. Mungkin bisa sharing di sini gitu. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, gimana sih untuk mengatasi kemalasan kita mengaktualisasi dari ide yang udah kita gagas gitu ya? Dari aku sendiri mungkin disitulah peran dari partner kita, peran dari teman lomba kita, dan peran juga dari anggota tim kita. Saat kita tuh merasa, aduh, ini tuh gimana sih caranya, kok penyelesaiannya jadi rumit gitu, kok malah metode yang kita pakai itu kok malah nggak menyelesaikan, malah tambah bikin banyak problem gitu. Nah itu di situ tuh fungsi kita diskusi dan fungsi kita harus bertukar pikiran dengan partner kita atau dengan anggota yang lainnya. Jadi misal apa yang kita pikirkan belum tentu teman kita tuh juga sama, bahkan bisa jadi mereka tuh lebih, oh ternyata ini loh masalahmu tuh ternyata di sini, dan mereka bisa menjawab pertanyaan atau permasalahan itu gitu. Itu fungsinya partner atau anggota tim kita gitu. Kemudian ini kita harus diskusi dengan pembimbing juga sih, dengan dosen tentunya. Karena ya kita tahu sendiri bahwa ilmu kita itu nggak sebanding atau nggak ada apa-apanya dengan dosen pembimbing kita. Jadi lebih banyak belajar dari dosen. Sekiranya apa yang sulit, misal dari metode tadi, Bu, ini kok metode saya kan yang saya gunakan seperti ini, tapi malah menyebabkan masalah ini. Nah itu kira-kira ada masukan atau kritik dan saran dari Ibu atau tidak ya? Nah dari situ kita mulai belajar, nanti dari dosen akan ngasih arahan juga biasanya. Ini tuh seharusnya bisa dikembangkan lagi, nggak seperti ini, metodenya jangan yang ini, kayak gitu. Jadi banyakin diskusi antara tim dan juga diskusi dengan pembimbing atau dosen gitu. Kemudian untuk yang kedua, mengenai apa tadi, motivasi ya? Iya. Motivasi. Motivasi yang pertama dulu tuh pengen banget dipajang di IG. Terus udah tercapai kan ya. Terus sekarang motivasi lainnya tuh ada, misal ini sih terlalu biasa sih, klasik banget memang mau memperbaharui atau mengupgrade CV ya. Jadi itu alasan kedua buat ikut-ikut, kenapa sih ikut-ikut lomba terus ya, karena mau upgrade CV. Kemudian yang ketiga ini, jadi kalau saya pribadi semenjak SMA itu tuh pas masuk SMA itu punya 100 impian yang saya tulis di kertas gitu. Nah
Kemudian ini saya lakukan juga di semasa kuliah saya gitu. Jadi saya punya 100 impian yang saya tulis di kertas HPS putih dan juga ditempel di dinding gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah saya punya keinginan kalau di bidang lomba itu tuh juara 1 HTI, kemudian ada lolos timnas juga. Nah, karena saya merasa ya saya belum pernah juara 1, selama ini kan juara 2, juara 3, juara harapan gitu kan. Nah itu belum tercapai gitu, jadi makanya saya ikut-ikut terus gitu loh ya, karena kayak sebuah apa ya, oh ternyata seneng banget kalau misalnya dari 100 impian itu yang misalnya nomor 54 nih, oh ternyata kita tercapai gitu, goalsnya tuh ternyata bisa kita capai gitu. Jadi mulai dari yang tadi yang pertama, kemudian yang kedua upgrade CV, yang kemudian yang ketiga ya pengen mencapai atau apa ya, istilahnya kalau aku tuh mau ngestabilo dari 100 impian aku gitu. Mungkin bisa menjawab lebih. Wah, super sekali. Terima kasih atas jawaban dan motivasinya. Tadi juga sebelum ngisi diskusi ini sempat lomba juga ya. Semoga dapat hasil yang terbaik. Amin. Amin, Allahumma amin. Makasih doanya teman-teman semua. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Barangkali. Ya, saya ingin bertanya, Bang Labib. Oh ya, silakan Tum Firman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Desi dan teman-teman semua. Sore. Saya perkenalkan ya, saya Firman Hardianto dari Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Saintek dan juga kuliah di Pendidikan Fisika Universitas Semarang. Tadi saya sempat ikut mendengar juga ya terkait dari latar belakang Mbak Desi ini, di mana dia awal mulai ikut lomba itu kan hanya karena ingin diucapkan ya di IG HMTK, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia tadi ya. Ya lucu sih. Tapi memang dari sesuatu yang sederhana itu ternyata bisa menghasilkan semangat yang luar biasa untuk mencapai sesuatu. Artinya setiap alasan itu penting ya. Setiap alasan itu penting. Kita harus memiliki alasan untuk mencapai apa yang kita ingin gitu. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Desi. Kemudian berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, saya ingin bertanya mengenai tadi ya penemuan masalah. Jadi ketika kita menemukan masalah itu seringkali kita bingung di penyelesaiannya. Jadi kita udah nemu masalah nih, tapi kita bingung penyelesaian yang memang itu inovatif atau baru gitu. Ada gap antara penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian yang sudah ada gitu. Nah, kalau taktik dari Mbak Dewi sendiri, gimana sih cara nemuin solusi dari permasalahan yang akan kita angkat ini yang memang gapnya itu kelihatan gitu. Ada sesuatu yang benar-benar baru yang bisa kita ajukan di penelitian kita. Kemudian berkaitan dengan Mbak Desi kan juga sering ikut lomba ya. Jadi ini juga sangat menarik saya kira. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai tips bagaimana sih ketika kita menghadapi lomba, apalagi ketika lomba KTI kan kita ada presentasi ke Dewan Juri, di mana kira-kira ketika kita presentasi itu apa aja sih yang jangan sampai kita lupa ketika presentasi gitu. Itu saja dari saya, Mbak Desi, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi pertanyaannya bagaimana cara kita menemukan gap dari penelitian-penelitian yang udah dilakukan gitu dengan apa yang ingin kita angkat. Nah, kalau dari saya pribadi sarannya adalah ya perbanyak baca jurnalnya gitu. Biasanya di jurnal itu ketahuan apa yang nggak efektif dan apa yang nggak efisien gitu, sehingga tahu apa yang harus diperbaharui. Jadi jangan cuma baca satu jurnal aja, kalau bisa baca 10 atau 20 jurnal gitu untuk memastikan bahwa oh ternyata gapnya ini gitu antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Misal nih kita mau buat biji durian itu jadi bio oil gitu kan. Nah, mungkin kalau kita baca satu jurnal aja ya kita bisa menyimpulkan bahwa biji durian itu udah paling terkini buat dijadikan bio oil gitu kan. Tapi ternyata dari bio oil ini
atau dari proses bio-oil ini bisa menghasilkan, misal tuh biasa kalau bio-oil itu selain ada minyaknya tuh ada charnya juga. Charnya itu misal selama ini charnya hanya dibuang aja dan belum ada penelitian lain yang atau jurnal-jurnal lain yang membahas char dari biji durian ini gitu. Nah, dengan memastikan dari jurnal-jurnal lain mengenai char dari biji durian, nah itu bisa kita angkat juga gitu. Atau biasanya di akhir dari jurnal itu dia tuh mengangkat nih apa yang tidak efisien, misal dari suhu yang digunakan atau enggak dari apa ya, kalau membuat bio oil itu berpengaruh sama suhu, kemudian ada aliran nitrogen, aliran nitrogen juga. Nah, kita lihat juga pembahasan dari jurnal-jurnal lain, apakah suhunya itu saat dia 100 derajat, 200 derajat, 300 derajat, itu tuh udah maksimal atau udah bagus kualitas bio oilnya gitu. Nah, ternyata penelitian-penelitian sebelumnya misalnya hanya ada suhu sampai 400 derajat dan itu belum maksimal. Memang itu bisa kita jadikan gapnya gitu. Jadi dari suhu, nanti kebaharuan kalian apa? Kebaharuan kalian ya adalah bio oil dengan kualitas terbaik dengan memvariasikan suhunya. Gitu. Itu juga udah termasuk kebaharuan gitu. Karena kualitas bio oil kalian udah lebih bagus dari yang sebelumnya. Kemudian kalau misalnya nggak berhenti sampai situ, misal kalian bio oil itu kan biasanya dipadukan sama apa ya, kayak misalnya oil yang lain. Nah, untuk bisa dijadikan kayak bahan bakar motor. Kayak misalnya B30 itu kan 30% biodiesel dan juga gabungan sama solar ya kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Misal kalian di penelitian sebelumnya hanya berhenti sampai bio oil, jadi kalian harus selesai sampai bahan bakar gimana biar motor itu bisa jalan gitu. Jadi lebih ada variasi lagi. Jadi gitu. Jadi lebih kayak ya udah membandingkan antara jurnal satu dan jurnal lainnya gitu. Jadi jangan hanya membaca satu jurnal untuk referensi. Gitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa ya, lupa deh jadinya. Pertanyaan yang kedua tadi apa, boleh diulang nggak? Tips ketika presentasi lomba. Oh iya benar. Jadi tips ketika presentasi lomba, yang pertama kalian harus buat opening yang bagus. Kemudian PPT-nya harus menarik. Nah, biasanya di presentasi itu nggak hanya nilai gimana kalian explain ke juri, tapi yang dinilai juga kalian tuh gimana cara menjawab kalian, gimana cara memberikan argumentasi, dan gimana cara kalian tuh memperkuat ide kalian gitu. Jadi nggak goyah saat dibilang, yakin ide kalian ini bisa diimplementasikan, atau yakin ide kalian ini bagus. Nah, mungkin dari itu, jadi mulai dari menjawabnya itu harus apa ya, harus sesuai dengan apa yang ditanyakan juri, kemudian presentasinya juga harus bagus. Mungkin beberapa kalau presentasi itu bisa kita pakai animasi gitu sih biar bagus, jadi biar menarik perhatian dari juri. Aku mau ditampilkan juga nih contoh PPT, mungkin bisa kali ya, boleh nggak moderator? Oh, silakan. Jadi kalau tadi itu kan di PPT saya tuh 3 tips buat lolos full paper KTI. Nah, itu baru lolos doang sebenarnya. Jadi kalau untuk menang ya kita harus bagus juga di presentasinya gitu. Bentar ya, kita cari dulu mas. Biasanya tuh kalau KTI itu, kalau kita di kuliah kan KTI-nya banyak tulisan nih. Kalau di lomba jangan sampai kebanyakan tulisan gitu. Perbanyak aja gambar yang relate gitu dengan apa yang mau disampaikan. Ya, ini kita share. Nah, teman-teman bisa mainin animasi kayak gitu di Animation Pen buat apa ya, buat biar presentasinya itu menarik gitu. Nah, kemudian perbanyak gambar yang relate. Jadi kalian tuh ya menyampaikan apa yang relate aja gitu. Jangan terlalu banyak tulisan, karena biasanya juri itu juga suka banyak tulisan. Nih. Kemudian biasanya ya kalau saya pribadi menyampaikan latar belakangnya itu di awal. Setelah latar belakang di awal, baru dilanjutkan dengan
ide yang kita angkat. Jadi kayak misalnya ini, saya tuh idenya tentang susu. Nah, tentang susu yang dibuat dengan tambahan tepung krokot ya, tepung tanaman krokot. Dibahas dulu awalnya karena COVID-19, jadi krisis ekonomi kan. Nah, krisis ekonomi, kemudian kita memanfaatkan adanya potensi dari Boyolali yaitu susu. Nah, terus apa yang jadi masalah juga? Yang jadi masalah adalah bahwa di Indonesia ini pemanfaatan susu itu ya produknya itu dikit gitu kan. Kayak maksudnya tuh nggak bervariasi gitu. Nah, mungkin teman-teman belum pernah dengar kefir Kak ya. Kefir itu salah satu produk susu juga. Nah, dengan adanya masalah itu tadi, masalah krisis ekonomi akibat pandemi, kemudian adanya potensi, kemudian kurang bervariasinya produk susu, maka saya dan rekan saya membawakan ide yang berjudul ini. Gitu. Misalnya kalau KTI itu kayak gitu. Jadi mulai dari latar belakang dahulu, kemudian kita mengangkat apa ide yang kita bawa. Itu kemudian baru jelasin metode dan sebagainya. Itu sih kalau untuk presentasi. Mungkin bisa menjawab atau ada yang feedback lain yang masih ditanyakan. Gimana Mas Firman? Apakah ada Iya. tambahan lagi? Oh, terima kasih Mbak Desi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada, kita cukupkan saja. Tidak ada ya? Sudah tidak ada, mungkin closing statement dari Kak Desi ya, sebelum menutup diskusi kita pada sore ini. Untuk closing statement-nya tadi sama seperti di slide nomor 2 terakhir, jangan nunggu sampai bagus dulu buat memulai, tapi memulailah dari sekarang gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Desi sudah meluangkan waktunya untuk mengisi diskusi kami ya. Oke, selanjutnya kita foto bersama dahulu ya. Untuk para partisipan diharapkan untuk on kamera ya, on cam. Kita foto bersama. Monggo yang belum on cam bisa dihidupin kameranya. Siapa nih yang motoin nih? Oke, 1, 2, 3. Bentar. Lagi. Ketiga ya dong. 1, 2, 3. Oke, lagi nggak? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kami cukupkan sampai di sini diskusi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang ilmu bagi Kak Desi ya. Amin. Kurang lebihnya